Bapak dan Ibu yang saya hormati, salam sehat selalu. Hari ini saya ingin berbagi kisah yang sangat membekas di hati saya sebagai seorang dokter. Kisah ini bukan hanya pelajaran bagi pasien saya, tapi juga menjadi pengingat kuat bagi kita semua. Beberapa waktu lalu, saya bertemu dengan seorang pria paruh baya bernama Pak Sutrisno. Beliau sudah berusia di atas 60 tahun, namun terlihat bugar dan selalu merasa sehat. Ia jarang sakit, tidak memiliki keluhan yang mengkhawatirkan, dan hidupnya tampak seimbang. Setiap pagi, ia menikmati secangkir kopi tubruk manis, dan sore hari ditemani keripik singkong asin favoritnya. Ia merasa hidupnya baik-baik saja, namun semua itu berubah ketika ia mengikuti pemeriksaan kesehatan tahunan di kantor anaknya. Hasil laboratorium menunjukkan bahwa fungsi ginjalnya sudah menurun cukup signifikan. Ia benar-benar terkejut. Tidak pernah ada gejala aneh, tidak ada tanda-tanda yang mencurigakan. Ia bertanya kepada saya, bagaimana mungkin saya sakit kalau saya merasa sehat? Sayangnya, ini bukan pertama kali saya mendengar pertanyaan seperti itu. Sebagai dokter, saya sering menemui pasien yang baru mengetahui kerusakan ginjal mereka ketika kondisinya sudah cukup parah. Penyakit ginjal kronis memang dikenal sebagai silent killer. Datang tanpa gejala, perlahan, tapi pasti menghancurkan fungsi tubuh kita dari dalam. Yang membuat kondisi ini semakin berbahaya adalah kenyataan bahwa banyak dari kita menjalani kehidupan dengan kebiasaan-kebiasaan yang terlihat normal, bahkan menyenangkan. Namun tanpa disadari, justru merusak ginjal secara perlahan. Tidak ada rasa sakit yang terasa saat itu juga, tetapi efek jangka panjangnya sangat nyata dan bisa berujung pada cuci darah bahkan gagal ginjal. Oleh karena itu, dalam video kali ini saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk lebih peduli terhadap kesehatan ginjal dengan mengenali 9 kebiasaan sehari-hari yang tampak sepele, namun dapat berdampak besar. 7 di antaranya mungkin sudah pernah Anda dengar, tetapi saya juga akan menambahkan 2 kebiasaan penting lain yang sering diabaikan, padahal sama bahayanya. Tujuan saya bukan untuk membuat Bapak dan Ibu merasa takut, melainkan membuka mata kita bersama bahwa pencegahan jauh lebih mudah dan murah dibanding pengobatan. Jika kita bisa memahami kebiasaan apa saja yang merugikan ginjal, kita bisa mulai melakukan perubahan kecil sejak hari ini. Jadi, mari kita simak bersama. Mungkin ada 1, 2, atau bahkan lebih dari 9 kebiasaan ini yang secara tidak sadar masih kita lakukan setiap hari. Dan siapa tahu, perubahan kecil yang kita lakukan mulai hari ini bisa menyelamatkan ginjal kita di masa depan. Setelah memahami kisah Pak Sutrisno, mungkin sebagian dari kita mulai bertanya-tanya, sebenarnya apa saja kebiasaan yang tanpa disadari bisa membebani ginjal kita? Mari kita mulai dengan kebiasaan yang paling sederhana, namun paling sering diremehkan, yaitu kurang minum air putih. Air putih bukan hanya sekadar pelepas dahaga. Bagi ginjal kita, air putih adalah bahan baku utama untuk menjalankan tugas penting, menyaring darah dari limbah dan racun, lalu membuangnya melalui urin. Bayangkan ginjal seperti saringan super kecil yang harus mencuci kotoran dari tubuh kita setiap hari. Tanpa cukup air, proses penyaringan ini akan terganggu. Sayangnya, banyak orang berpikir bahwa selama sudah minum teh, kopi, atau minuman lain, tubuh mereka sudah cukup cairan. Padahal, minuman berkafein justru bersifat diuretik ringan yang bisa meningkatkan kehilangan cairan melalui urin. Ginjal justru paling membutuhkan air putih murni, bukan minuman berpemanis atau berkafein. Ketika kita mengalami dehidrasi atau kekurangan cairan secara terus-menerus, ginjal dipaksa bekerja lebih keras. Air yang dibutuhkan untuk membilas racun menjadi terbatas. Akibatnya, racun bisa menumpuk dan ginjal mengalami kelelahan. Ini seperti mencuci pakaian kotor hanya dengan setengah ember air. Hasilnya tidak bersih dan mesin cuci pun cepat rusak. Gejala dari kurang minum air putih memang tidak langsung terasa. Tapi salah satu tanda awal yang bisa kita amati adalah warna urin. Jika warnanya kuning pekat atau bahkan seperti teh, itu pertanda tubuh sedang kekurangan cairan. Urin yang sehat idealnya
berwarna kuning muda hingga hampir bening. Semakin pekat warnanya, semakin keras ginjal kita harus bekerja. Lalu, berapa banyak air yang sebaiknya kita minum? Untuk orang dewasa pada umumnya, dianjurkan untuk minum sekitar 1,5 hingga 2 liter air putih setiap hari, tergantung aktivitas fisik dan kondisi cuaca. Bagi yang banyak berkeringat atau bekerja di luar ruangan, kebutuhan cairan bisa lebih tinggi. Tentu saja, tidak semua orang nyaman langsung minum banyak air. Karena itu, ada beberapa cara sederhana yang bisa diterapkan. Misalnya, membawa botol air sendiri kemanapun kita pergi agar mudah mengingat untuk minum. Atau menetapkan jadwal minum setiap bangun tidur, sebelum makan, dan sebelum tidur malam. Selain itu, tubuh kita juga mendapatkan cairan dari makanan, terutama buah dan sayur seperti semangka, mentimun, jeruk, dan tomat. Namun tetap saja, air putih harus menjadi sumber utama asupan cairan harian kita. Dengan membiasakan diri minum cukup air putih setiap hari, kita tidak hanya membantu ginjal bekerja lebih optimal, tetapi juga menjaga kesehatan kulit, sistem pencernaan, dan metabolisme tubuh secara keseluruhan. Ini adalah langkah kecil, namun berdampak besar dalam menjaga kesehatan jangka panjang. Jadi, sebelum kita merasa haus, biasakan minum terlebih dahulu. Karena saat rasa haus datang, itu sebenarnya sinyal bahwa tubuh kita sudah mulai kekurangan cairan. Dan kita tentu tidak ingin ginjal kita bekerja keras hanya karena kita malas minum air. Setelah memahami pentingnya air putih bagi ginjal, sekarang kita beralih ke kebiasaan berikutnya yang tidak kalah berbahaya, yaitu konsumsi garam berlebih. Garam memang membuat makanan terasa lebih nikmat, tetapi di balik rasanya, yang gurih tersembunyi ancaman serius bagi kesehatan ginjal kita. Garam mengandung natrium, yaitu mineral yang sangat memengaruhi keseimbangan cairan dalam tubuh. Ketika kita mengkonsumsi garam dalam jumlah berlebihan, natrium akan menarik lebih banyak air masuk ke dalam pembuluh darah. Hal ini menyebabkan volume darah meningkat, yang pada akhirnya akan menaikkan tekanan darah atau yang kita kenal sebagai hipertensi. Lalu apa hubungannya dengan ginjal? Bayangkan pembuluh darah halus di dalam ginjal, seperti selang kecil. Ketika tekanan air dalam selang terlalu tinggi dan berlangsung terus-menerus, maka lama-kelamaan selang itu bisa bocor atau bahkan pecah. Sama halnya dengan pembuluh darah ginjal. Jika tekanan darah terus tinggi, akibat konsumsi garam berlebih, maka saringan halus di dalam ginjal akan rusak perlahan-lahan. Ginjal memiliki struktur yang sangat halus dan sensitif terhadap perubahan tekanan. Sekali terjadi kerusakan, fungsi penyaringan tidak bisa berjalan dengan normal. Racun dan limbah bisa tertinggal dalam darah, dan kondisi ini bisa berkembang menjadi penyakit ginjal kronis. Yang perlu diwaspadai adalah garam tidak hanya berasal dari garam dapur yang kita tambahkan saat memasak. Banyak sekali garam tersembunyi dalam makanan olahan seperti mie instan, makanan kaleng, camilan asin, keju olahan, dan saus botolan seperti kecap dan saus sambal. Bahkan roti dan biskuit pun bisa mengandung natrium dalam jumlah tidak sedikit. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) merekomendasikan batas konsumsi garam tidak lebih dari 1 sendok teh atau sekitar 5 gram per hari untuk orang dewasa. Sayangnya, rata-rata konsumsi masyarakat jauh melebihi angka ini, terutama karena makanan cepat saji dan kebiasaan ngemil makanan asin. Untuk itu, penting bagi kita untuk mulai memperhatikan label gizi pada kemasan makanan. Pilih produk yang rendah natrium dan hindari menambahkan garam lagi pada makanan yang sebenarnya sudah cukup asin. Jika memungkinkan, biasakan memasak sendiri di rumah agar kita bisa mengontrol jumlah garam yang digunakan. Sebagai alternatif, kita bisa mengganti garam dengan bumbu alami seperti bawang putih, jahe, kunyit, atau perasan jeruk nipis untuk menambah cita rasa tanpa membebani ginjal. Lidah memang bisa beradaptasi. Jika kita kurangi garam secara bertahap, lama-kelamaan lidah akan terbiasa dan tetap bisa menikmati makanan tanpa harus terlalu asin. Mengurangi garam bukan berarti makanan menjadi hambar. Justru ini adalah bentuk kepedulian kita terhadap kesehatan jangka panjang. Karena menjaga tekanan darah tetap stabil bukan hanya melindungi ginjal,
tetapi juga jantung dan otak kita dari risiko stroke atau serangan jantung. Jadi mulai hari ini, mari kita lebih bijak dalam memilih makanan. Sedikit lebih hambar sekarang. Jauh lebih baik daripada harus menghadapi cuci darah di kemudian hari. Ginjal Anda akan sangat berterima kasih. Setelah membahas tentang bahaya garam berlebih, sekarang kita masuk ke kebiasaan ketiga, yang juga sering dianggap sepele, namun diam-diam merusak ginjal, yaitu penggunaan obat peredah nyeri secara berlebihan. Banyak dari kita terbiasa mengandalkan obat peredah nyeri saat mengalami sakit kepala, nyeri pinggang, atau pegal-pegal setelah bekerja seharian. Memang, obat-obat ini memberikan kenyamanan cepat. Namun sayangnya, jika digunakan secara terus-menerus tanpa pengawasan, efek sampingnya bisa sangat merusak, terutama bagi ginjal. Obat peredah nyeri yang paling sering digunakan termasuk dalam golongan NSAID atau non-steroidal anti-inflammatory drugs. Contoh obat yang umum dipakai di antaranya ibuprofen, asam mefenamat, dan diklofenak. Obat-obat ini bekerja dengan menghambat enzim penyebab peradangan sehingga rasa nyeri cepat mereda. Namun di balik fungsinya yang bermanfaat, obat ini juga memiliki beban tersendiri bagi ginjal. Ginjal bertanggung jawab menyaring dan membuang zat-zat kimia dari tubuh kita, termasuk kandungan dari obat-obatan. Jika kita sering mengonsumsi obat peredah nyeri, ginjal akan terus-menerus bekerja menyaring senyawa kimia yang keras tersebut. Dalam jangka panjang, proses ini bisa menyebabkan kerusakan pada jaringan ginjal, mengurangi aliran darah ke ginjal, bahkan bisa menyebabkan nekrosis atau kematian jaringan ginjal. Yang lebih memprihatinkan, banyak orang membeli obat peredah nyeri tanpa resep dokter dan menggunakannya dengan dosis berlebihan. Padahal setiap tubuh memiliki toleransi berbeda terhadap obat. Apa yang mungkin aman untuk satu orang belum tentu aman bagi orang lain, terutama mereka yang sudah memiliki gangguan fungsi ginjal ringan. Selain itu, risiko akan meningkat jika kita mengonsumsi obat ini bersamaan dengan kondisi tubuh yang sedang dehidrasi atau setelah mengonsumsi alkohol. Kombinasi tersebut bisa memperburuk tekanan darah dan mempercepat kerusakan fungsi ginjal secara tiba-tiba. Lalu, apa yang sebaiknya kita lakukan? Yang pertama dan paling penting adalah tidak menggunakan obat peredah nyeri dalam jangka panjang tanpa pengawasan dokter. Jika rasa sakit berlangsung lebih dari beberapa hari, segera konsultasikan dengan tenaga medis. Jangan terbiasa mengobati diri sendiri, apalagi hanya mengandalkan saran dari teman atau membaca di internet. Kedua, jika memang harus menggunakan obat peredah nyeri, pastikan untuk minum cukup air putih agar ginjal memiliki cukup cairan untuk membantu proses pembuangan zat kimia. Jangan gunakan obat dalam keadaan perut kosong atau saat sedang kekurangan cairan. Sebagai alternatif, cobalah cara non-obat untuk mengatasi nyeri ringan, seperti kompres hangat, olahraga ringan, teknik relaksasi, atau pijatan lembut. Terkadang rasa nyeri bisa dikendalikan tanpa harus langsung bergantung pada obat. Dengan lebih bijak menggunakan obat, kita tidak hanya melindungi ginjal tetapi juga menjaga sistem tubuh secara keseluruhan tetap seimbang. Ingat, obat itu seperti pedang bermata dua, bisa menyembuhkan jika digunakan dengan benar, tetapi bisa menyakiti jika digunakan sembarangan. Ginjal kita bekerja tanpa henti setiap hari untuk menjaga tubuh tetap bersih dari racun. Jangan sampai kita menambah beban mereka hanya karena ingin menghilangkan rasa sakit dengan cepat. Kita seringkali terlalu sibuk atau terlalu fokus pada aktivitas hingga tanpa sadar menunda untuk buang air kecil. Kebiasaan ini terdengar sepele, tapi dampaknya bisa sangat serius bagi kesehatan ginjal kita. Kandung kemih memiliki kapasitas tertentu. Ketika kita menahan buang air kecil terlalu lama, kandung kemih akan meregang dan tekanan di dalamnya meningkat. Jika hal ini terjadi secara berulang, tekanan tinggi tersebut bisa mendorong urin naik kembali ke atas menuju ureter, bahkan sampai ke ginjal. Padahal, urin yang tersimpan terlalu lama di kandung kemih sudah tidak steril lagi. Proses naiknya urin ke ginjal ini sangat berisiko membawa bakteri dari kandung kemih ke sistem saluran kemih bagian atas, yang pada akhirnya bisa menyebabkan infeksi ginjal atau pyelonefritis. Infeksi ini
tidak hanya menimbulkan demam dan nyeri hebat, tapi juga berpotensi merusak jaringan ginjal secara permanen jika tidak ditangani dengan cepat. Selain risiko infeksi, menahan buang air kecil secara terus-menerus juga bisa mengganggu refleks alami tubuh. Lama-kelamaan, otot kandung kemih bisa menjadi lemah dan kehilangan sensitivitas. Akibatnya, kita tidak lagi merasakan dorongan buang air kecil dengan normal dan bisa mengalami gangguan seperti inkontinensia atau retensi urin. Kebiasaan ini sering terjadi dalam berbagai situasi, sedang rapat, dalam perjalanan jauh, menonton film di bioskop, atau bahkan sekadar karena malas ke kamar mandi. Namun jika dibiarkan, konsekuensinya jauh lebih besar dibanding rasa tidak nyaman sesaat karena harus meninggalkan aktivitas. Lalu bagaimana cara menghindarinya? Pertama, kenali sinyal tubuh. Ketika tubuh memberi sinyal ingin buang air kecil, jangan ditunda. Jadikan ini sebagai prioritas, sama pentingnya seperti makan saat lapar. Kedua, biasakan buang air kecil secara teratur, terutama setelah bangun tidur, sebelum tidur malam, dan sebelum bepergian. Jika Anda bekerja di tempat yang membatasi akses ke toilet, cobalah diskusikan dengan atasan agar bisa mengatur waktu istirahat dengan bijak. Kesehatan jangka panjang jauh lebih berharga dibanding menyelesaikan pekerjaan 5 menit lebih cepat. Jangan lupa juga untuk menjaga kebersihan toilet. Karena salah satu alasan orang menahan buang air kecil adalah rasa tidak nyaman menggunakan toilet umum. Membawa tisu basah atau cairan antiseptik bisa menjadi solusi praktis agar tetap merasa aman dan bersih. Ginjal bekerja sama dengan kandung kemih untuk membuang limbah dari tubuh kita. Jika satu bagian terganggu, yang lain juga akan terkena dampaknya. Menjaga keseimbangan fungsi keduanya sangat penting agar tubuh kita tetap sehat dan bebas dari infeksi. Jadi mulai hari ini, jangan biasakan menunda. Buang air kecil bukan gangguan, tapi kebutuhan alami yang harus dihormati. Kebiasaan berikutnya yang sering dianggap biasa, namun sangat berdampak buruk bagi ginjal adalah konsumsi gula berlebih. Dalam kehidupan sehari-hari, gula hadir hampir di setiap jenis makanan, mulai dari minuman manis, kue-kue, camilan kemasan, hingga nasi putih yang tinggi karbohidrat sederhana. Semua ini, jika dikonsumsi secara berlebihan, dapat menyebabkan lonjakan kadar gula darah yang berbahaya bagi tubuh, terutama ginjal. Salah satu penyebab utama kerusakan ginjal di seluruh dunia adalah diabetes tipe 2. Ketika kadar gula darah dalam tubuh tinggi secara terus-menerus, pembuluh darah kecil yang sangat halus di seluruh tubuh mulai mengalami kerusakan. Ini termasuk pembuluh darah di ginjal yang memiliki jaringan penyaring mikroskopis bernama glomerulus. Jika glomerulus rusak, maka kemampuan ginjal untuk menyaring darah akan terganggu. Kondisi ini disebut nefropati diabetik, yaitu komplikasi ginjal akibat diabetes. Gejalanya biasanya tidak langsung terasa di awal. Namun seiring waktu, protein mulai bocor ke dalam urin, tekanan darah meningkat, dan fungsi ginjal perlahan menurun. Jika tidak ditangani, kondisi ini bisa berkembang menjadi gagal ginjal yang mengharuskan penderita menjalani cuci darah secara rutin. Yang membuat konsumsi gula berlebih begitu berbahaya adalah karena rasanya yang menyenangkan. Kita sering menganggap segelas teh manis atau sepotong kue sebagai pelengkap harian yang tidak berbahaya. Namun kenyataannya banyak orang tidak sadar bahwa mereka sudah mengonsumsi gula jauh di atas batas yang dianjurkan. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) merekomendasikan agar konsumsi gula tambahan dibatasi maksimal sekitar 6 sendok teh per hari untuk orang dewasa. Tetapi minuman bersoda 1 kaleng saja sudah bisa mengandung 8 hingga 9 sendok teh gula. Belum termasuk gula dari makanan lainnya yang kita konsumsi dalam sehari. Lalu, bagaimana kita bisa mengurangi risiko ini? Pertama, mulai dengan membaca label gizi pada kemasan makanan dan minuman. Pilih produk yang rendah gula atau tanpa tambahan gula. Kedua, kurangi secara bertahap konsumsi makanan manis dan beralih ke sumber karbohidrat kompleks seperti nasi merah, ubi, jagung, dan gandum utuh. Makanan ini tidak hanya lebih sehat, tetapi juga lebih stabil dalam menjaga kadar gula darah. Selain itu, perbanyak konsumsi buah utuh dibanding jus kemasan.
buah mengandung serat alami yang memperlambat penyerapan gula ke dalam darah. Hindari minuman manis kemasan dan biasakan minum air putih atau air infus buah yang dibuat sendiri di rumah. Bagi Anda yang sudah memiliki riwayat diabetes dalam keluarga, kewaspadaan perlu ditingkatkan. Pemeriksaan kadar gula darah secara rutin dan pengaturan pola makan adalah langkah penting untuk mencegah kerusakan ginjal sejak dini. Ingat, ginjal kita tidak bisa memilih apa yang harus disaring. Semakin banyak gula yang masuk ke dalam tubuh, semakin berat tugas ginjal untuk membersihkannya. Jangan sampai kesenangan sesaat di lidah justru menjadi penderitaan jangka panjang bagi tubuh. Dengan mengurangi konsumsi gula, kita tidak hanya melindungi ginjal, tetapi juga menurunkan risiko penyakit jantung, obesitas, dan gangguan metabolik lainnya. Ini adalah investasi kecil yang memberikan manfaat besar bagi kesehatan. Selain gula, kebiasaan makan yang sering luput dari perhatian adalah konsumsi protein hewani secara berlebihan. Dalam budaya makan kita, daging, ayam, ikan, dan telur sering menjadi menu utama setiap hari. Meskipun protein sangat penting untuk pembentukan otot, hormon, dan sistem kekebalan tubuh, konsumsi yang berlebihan justru bisa memberikan beban tambahan bagi ginjal. Ketika kita mengonsumsi protein, tubuh akan memecahnya menjadi asam amino untuk digunakan sesuai kebutuhan. Namun proses ini juga menghasilkan limbah nitrogen yang harus dibuang melalui urin dalam bentuk urea. Dan siapa yang bertugas membersihkan urea ini dari darah? Tentu saja ginjal kita. Jika kita terus-menerus mengonsumsi protein dalam jumlah besar, terutama dari sumber hewani, maka ginjal akan bekerja ekstra keras untuk menyaring dan membuang limbah metabolisme ini. Dalam jangka pendek, mungkin tidak terasa efeknya. Namun dalam jangka panjang, beban kerja yang terus-menerus ini bisa menyebabkan penurunan fungsi ginjal secara bertahap. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa diet tinggi protein, khususnya protein hewani, dapat mempercepat kerusakan ginjal pada orang yang sudah memiliki fungsi ginjal yang lemah. Bahkan bagi mereka yang ginjalnya masih normal, konsumsi protein berlebihan bisa memperbesar risiko gangguan ginjal di masa depan. Yang menjadi perhatian adalah pola makan tinggi protein kini makin populer, terutama di kalangan mereka yang ingin membentuk otot atau menurunkan berat badan. Banyak yang mengonsumsi daging dalam jumlah besar, ditambah dengan suplemen protein setiap hari, tanpa mempertimbangkan kapasitas penyaringan ginjal mereka. Padahal kebutuhan protein setiap orang berbeda-beda, tergantung usia, jenis kelamin, dan aktivitas fisik. Rata-rata orang dewasa hanya membutuhkan sekitar 0,8 gram protein per kilogram berat badan per hari. Artinya, seseorang dengan berat 60 kilogram hanya butuh sekitar 48 gram protein sehari. Jumlah yang mudah terpenuhi dari makanan biasa tanpa harus menambahkan banyak daging atau suplemen. Sebagai solusi, cobalah untuk menyeimbangkan konsumsi protein hewani dengan protein nabati yang lebih ringan bagi ginjal. Sumber protein nabati seperti tahu, tempe, kacang-kacangan, dan lentil tidak hanya menyediakan protein yang cukup, tapi juga kaya serat dan zat gizi lainnya yang baik untuk kesehatan jantung dan sistem pencernaan. Selain itu, variasikan sumber protein agar tidak terlalu berat pada satu jenis saja. Misalnya, jika hari ini Anda makan ayam, besok bisa ganti dengan telur rebus dan tahu. Jika ingin tetap mengonsumsi daging merah, batasi porsinya dan pilih bagian yang rendah lemak. Mengatur pola makan bukan berarti membatasi kenikmatan. Justru dengan pemilihan yang bijak, kita bisa menikmati makanan sekaligus menjaga kesehatan ginjal. Ingat, ginjal kita bekerja setiap hari tanpa istirahat. Jangan biarkan mereka kelelahan karena kita tidak bijak dalam memilih makanan. Dengan menjaga keseimbangan asupan protein, kita membantu ginjal bekerja lebih efisien dan mencegah kelelahan dini yang bisa berujung pada kerusakan permanen. Langkah kecil ini bisa menjadi perubahan besar dalam menjaga kesehatan tubuh secara menyeluruh. Selain makanan dan minuman, gaya hidup kita sehari-hari juga berpengaruh besar terhadap kesehatan ginjal. Salah satu kebiasaan yang sering dianggap wajar padahal sangat berbahaya adalah kurang tidur dan stres berkepanjangan.
Banyak orang menganggap tidur hanya sebagai waktu istirahat biasa. Padahal saat kita tidur, tubuh menjalani proses pemulihan yang sangat penting. Organ-organ dalam tubuh, termasuk ginjal, melakukan regenerasi sel, memperbaiki jaringan, dan menyeimbangkan berbagai fungsi internal. Jika kita kurang tidur secara kronis, proses perbaikan ini terganggu, dan ginjal tidak mendapatkan waktu yang cukup untuk memperbaiki dirinya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa orang dewasa yang tidur kurang dari 6 jam per malam memiliki risiko lebih tinggi mengalami penurunan fungsi ginjal dibanding mereka yang tidur 7 hingga 8 jam. Bahkan dalam jangka panjang, kurang tidur bisa meningkatkan risiko kerusakan ginjal hingga 70%. Ini bukan angka kecil dan menunjukkan betapa pentingnya tidur bagi kesehatan tubuh secara keseluruhan. Selain kurang tidur, stres yang berlangsung terus-menerus juga memberikan tekanan besar pada tubuh. Saat kita stres, tubuh melepaskan hormon kortisol dan adrenalin. Hormon ini, jika dilepaskan dalam jumlah besar dan dalam waktu lama, bisa menaikkan tekanan darah dan mempersempit pembuluh darah, termasuk pembuluh darah di ginjal. Tekanan darah yang meningkat secara terus-menerus akan mempercepat kerusakan saringan halus di dalam ginjal. Bahkan, beberapa studi menunjukkan bahwa stres kronis bisa berkontribusi pada penurunan fungsi ginjal hingga 40%. Ini karena stres tidak hanya menyerang mental, tapi juga merusak sistem metabolik dan hormonal tubuh. Sayangnya, dalam dunia modern yang serba cepat ini, tidur larut malam dan stres dianggap sebagai bagian dari rutinitas. Banyak orang bekerja lembur, mengejar target, mengurus keluarga, dan melupakan waktu untuk diri sendiri. Padahal, jika kita tidak mengatur waktu istirahat dengan baik, tubuh akan memberikan sinyal-sinyal kelelahan yang perlahan-lahan berkembang menjadi gangguan kesehatan serius. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Pertama, atur waktu tidur agar cukup dan berkualitas. Usahakan tidur antara 7 hingga 8 jam setiap malam. Ciptakan suasana kamar yang nyaman. Jauhkan gadget 1 jam sebelum tidur, dan hindari minuman berkafein di malam hari. Kedua, kelola stres dengan cara yang positif. Tidak semua stres bisa dihindari, tetapi kita bisa memilih cara menghadapinya. Beberapa cara sederhana seperti beribadah dengan khusyuk, berkebun di pagi hari, berjalan kaki santai, atau mengobrol dengan keluarga bisa sangat membantu menenangkan pikiran dan menurunkan tekanan darah. Ginjal tidak hanya bekerja keras membersihkan tubuh dari racun, tetapi juga sensitif terhadap tekanan dari luar dan dalam. Dengan tidur cukup dan mengelola stres, kita memberikan kesempatan kepada tubuh untuk menjaga keseimbangan yang sehat. Ingat, istirahat bukanlah kemewahan. Itu adalah kebutuhan dasar tubuh yang harus dipenuhi setiap hari. Selain 7 kebiasaan utama yang sudah kita bahas sebelumnya, ada 2 kebiasaan tambahan yang sering diabaikan, namun juga sangat merusak ginjal. Yang pertama adalah konsumsi alkohol dan merokok. Kedua kebiasaan ini sering dianggap sebagai gaya hidup sosial, padahal dampaknya terhadap tubuh sangat luas, termasuk pada ginjal. Mari kita mulai dari alkohol. Ketika seseorang mengonsumsi alkohol secara berlebihan dan rutin, ginjal akan mendapat beban tambahan. Alkohol bersifat diuretik, yang artinya mendorong tubuh untuk mengeluarkan lebih banyak cairan melalui urin. Akibatnya, tubuh menjadi dehidrasi dan ginjal harus bekerja lebih keras untuk menyaring darah dengan pasokan cairan yang terbatas. Selain itu, alkohol mengandung zat toksik yang harus dinetralkan oleh hati dan kemudian dibuang oleh ginjal. Dalam proses ini, ginjal bekerja ekstra untuk menyaring racun tersebut. Jika hal ini berlangsung terus-menerus, fungsi penyaringan bisa terganggu dan jaringan ginjal bisa rusak perlahan. Konsumsi alkohol berlebih juga bisa memperburuk tekanan darah tinggi, salah satu penyebab utama gagal ginjal. Sekarang kita bicara tentang rokok. Merokok merusak pembuluh darah di seluruh tubuh, termasuk pembuluh darah kecil di dalam ginjal. Ketika pembuluh darah menyempit karena nikotin, aliran darah ke ginjal berkurang. Ini menyebabkan berkurangnya oksigen dan nutrisi yang seharusnya dibawa ke jaringan ginjal. Dalam jangka panjang, kondisi ini bisa mempercepat penurunan fungsi ginjal, bahkan pada orang yang sebelumnya sehat. Tidak hanya itu,
Merokok juga meningkatkan risiko tekanan darah tinggi dan memperparah diabetes, dua faktor terbesar penyebab kerusakan ginjal. Data menunjukkan bahwa perokok memiliki kemungkinan 2 kali lipat lebih tinggi untuk mengalami penyakit ginjal kronis dibandingkan non-perokok. Berhenti merokok dan membatasi konsumsi alkohol adalah dua langkah penting yang bisa segera dilakukan untuk menjaga kesehatan ginjal. Jika Anda merasa sulit melakukannya sendiri, carilah bantuan dari dokter, konselor, atau bergabung dengan komunitas pendukung. Sekecil apapun usaha Anda akan sangat berarti bagi tubuh. Ingat, ginjal Anda bekerja sepanjang waktu tanpa pernah istirahat. Jangan bebani mereka dengan racun tambahan yang sebenarnya bisa Anda hindari. Kebiasaan tambahan kedua yang juga sering terabaikan, namun bisa merusak ginjal, adalah konsumsi makanan olahan dan minuman tinggi fosfat. Di era modern, seperti sekarang, makanan cepat saji, snack kemasan, dan minuman berpemanis sangat mudah diakses dan menjadi bagian dari rutinitas harian banyak orang. Sayangnya, di balik kepraktisan itu, tersembunyi bahaya besar bagi kesehatan ginjal. Makanan olahan biasanya mengandung kadar natrium, gula, lemak jenuh, dan yang sering terlupakan, fosfat tambahan. Fosfat digunakan sebagai pengawet, penambah rasa, dan pengikat warna dalam berbagai produk makanan seperti sosis, nugget, daging olahan, keju proses, mie instan, bahkan minuman bersoda. Fosfat memang diperlukan tubuh dalam jumlah kecil untuk pembentukan tulang dan gigi. Namun jika dikonsumsi berlebihan, fosfat bisa menumpuk dalam darah dan mengganggu keseimbangan mineral dalam tubuh. Ginjal bertanggung jawab mengatur kadar fosfat dalam darah, dan kelebihan fosfat akan memberikan tekanan besar pada ginjal. Pada orang yang sudah memiliki penurunan fungsi ginjal, fosfat tinggi dalam darah bisa menyebabkan pengerasan pembuluh darah, gangguan pada jantung, serta kerapuhan tulang. Bahkan pada orang sehat, konsumsi fosfat berlebih secara terus-menerus bisa mempercepat kerusakan ginjal karena meningkatkan beban penyaringan. Minuman soda, khususnya yang berwarna gelap, juga mengandung asam fosfat yang tidak hanya memberi rasa tajam khas, tetapi juga berdampak buruk bagi ginjal. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa konsumsi 2 kaleng soda atau lebih per hari dapat meningkatkan risiko penyakit ginjal kronis hingga 20%. Risiko ini meningkat jika disertai kebiasaan lain seperti kurang minum air putih dan konsumsi garam berlebih. Lalu bagaimana cara menghindarinya? Pertama, batasi konsumsi makanan kemasan, makanan cepat saji, dan minuman ringan. Lebih baik memasak sendiri di rumah dengan bahan segar yang lebih aman bagi tubuh. Kedua, biasakan membaca label gizi dan hindari produk dengan kandungan fosfat, natrium, atau bahan pengawet dalam jumlah tinggi. Jika Anda ingin camilan, pilih buah segar, kacang panggang tanpa garam, atau yogurt tanpa tambahan gula dan fosfat. Minuman terbaik tetaplah air putih atau infus air buah buatan sendiri. Ginjal kita diciptakan untuk menyaring zat-zat alami, bukan bahan kimia tambahan. Dengan menghindari makanan olahan, kita memberikan kesempatan pada ginjal untuk bekerja dengan lebih ringan dan efisien. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah kita menyimak bersama 9 kebiasaan yang tanpa disadari dapat merusak ginjal, kini saatnya kita merenung sejenak. Kita semua tentu ingin hidup sehat, menikmati masa tua, tanpa harus bergantung pada obat-obatan atau mesin cuci darah. Tapi kenyataannya, kesehatan ginjal seringkali baru disadari ketika fungsinya sudah menurun drastis. Mari kita ingat kembali ke 9 kebiasaan yang telah kita bahas. Mulai dari kurang minum air putih, konsumsi garam dan gula berlebihan, hingga pola makan tinggi protein hewani. Kita juga telah belajar tentang bahaya menahan buang air kecil, penggunaan obat peredah nyeri secara sembarangan, kurang tidur, stres berkepanjangan, serta 2 kebiasaan tambahan yang tak kalah penting, yaitu konsumsi alkohol, rokok, dan makanan olahan tinggi fosfat. Kesemuanya tampak sederhana, namun jika dilakukan terus-menerus dalam jangka panjang, bisa menghancurkan sistem penyaring alami tubuh kita. Ginjal bukanlah organ yang mudah mengeluh. Mereka bekerja diam-diam, tanpa suara, menyaring darah sepanjang hari dan malam. Ketika kerusakan mulai terasa,
itu artinya fungsi ginjal sudah turun hingga 70% atau lebih. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Langkah pertama adalah kesadaran. Setelah tahu, kita bisa mulai mengubah kebiasaan secara perlahan. Tidak perlu langsung sempurna. Cukup mulai dari satu perubahan kecil. Minum air putih lebih teratur, mengurangi konsumsi garam dan gula, atau tidur lebih awal di malam hari. Setiap kebiasaan baik yang dibangun akan menjadi investasi kesehatan di masa depan. Selain itu, lakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala, terutama bagi Anda yang memiliki faktor risiko seperti diabetes, tekanan darah tinggi, atau riwayat penyakit ginjal dalam keluarga. Pemeriksaan sederhana seperti tes urin dan tes fungsi ginjal bisa membantu mendeteksi masalah sejak dini. Saya juga mengajak Bapak dan Ibu untuk berbagi cerita. Apakah dari 9 kebiasaan ini ada yang selama ini Anda lakukan tanpa sadar? Atau mungkin Anda pernah mengalami gejala yang terkait dengan ginjal namun belum diperiksa? Cerita Anda bisa menjadi inspirasi dan pengingat bagi orang lain. Yang terpenting, jangan tunggu sampai tubuh memberi sinyal keras berupa bengkak, mual, atau kelelahan berat baru kita bertindak. Mari kita rawat ginjal kita, seperti kita merawat rumah yang setiap hari membersihkan udara yang kita hirup. Karena ginjal adalah anugerah luar biasa dari Tuhan yang harus kita jaga dengan penuh kesadaran. Terima kasih telah mengikuti video ini hingga akhir. Semoga informasi ini bermanfaat dan menjadi titik awal perubahan menuju hidup yang lebih sehat. Jangan lupa bagikan video ini kepada keluarga dan teman Anda, karena menjaga ginjal bukan hanya urusan pribadi, tapi juga kepedulian kita bersama. Salam sehat selalu untuk Anda dan orang-orang tercinta.